Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Afrida. Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus pasien jantung di ruang rawat inap mengacu pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Outline yang pertama adalah latar belakang, kedua Permenkes nomor 11 tahun 2017, ketiga studi kasus pasien jantung, yang keempat identifikasi penyebab masalah, kelima adalah analisis risiko, keenam adalah strategi pencegahan, yang ketujuh adalah evaluasi keberhasilan, yang kedelapan indikator keberhasilan, yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuatkan asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 ini tentang keselamatan pasien adalah regulasi yang menjadikan dasar hukum penerapan keselamatan pasien. Di fasilitas pelayanan kesehatan, regulasi ini mengaturkan bahwa setiap rumah sakit maupun fasilitas kesehatannya wajib menerapkan sistem keselamatan pasien secara menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan. Salah satu poin penting dari Permenkes ini adalah adanya 7 sasaran keselamatan pasien nasional atau SKP yang harusnya dicapai oleh rumah sakit. Dari 7 sasaran tersebut, SKP 6 secara khusus menekankan pencegahan pasien jantung, yaitu mengurangi risiko pasien cedera akibat jantung melalui asesmen risiko sejak awal masuk hingga pasien pulang. Yang kedua, melakukan intervensi pencegahan yang sesuai dengan hasil asesmen, misalnya pemasangan gelang kuning pada pasien risiko jantung, monitoring dan dokumentasi kejadian jantung sebagai bagian dari pelaporan insiden keselamatan pasien. Selanjutnya, implementasi Permenkes ini mencakup yang pertama adalah asesmen risiko dilakukan saat pasien masuk saat kondisi berubah dan sebelum pindah ruangan menggunakan instrumen standar, contohnya Morse valve, scale, HAMPI, DAMPI untuk menggunakan pada anak-anak. Kedua adalah edukasi pasien dan keluarga, memberikan penjelasan mengenai potensi bahayanya jantung, mengingatkan pentingnya pendampingan pasien risiko. Yang ketiga adalah peningkatan keselamatan lingkungan, penyediaan pegangan tangan, pamflet tidak licin, pencahayaan cukup, serta bel pasien yang mudah dijangkau. Yang keempat adalah pelaporan insiden, semua kejadian jantung wajib dicatat sebagai kejadian tidak diharapkan atau KTD dan dianalisis untuk mencegah terulang. Studi kasus pasien jantung. Dalam studi kasus ini, insiden jantung dialami oleh seorang pasien lansia yang sedang dirawat di ruang rawat inap. Kronologi kejadian sebagai berikut: kondisi pasien berusia lanjut dengan riwayat gangguan mobilitas. Lansia umumnya mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan dan refleks hingga risiko jantung lebih tinggi. Situasi kejadian, pasien mencoba menuju kamar mandi sendiri pada malam hari tanpa memintakan bantuan perawat maupun pendamping keluarga. Kondisi pencahayaan di ruang kamar kurang terang dan tidak tersedia pegangan di sepanjang jalur ke kamar mandi. Ulang. Selanjutnya, kejadian saat berjalan pasien kehilangan keseimbangan lalu jatuh di lantai. Pasien ditemukan oleh petugas setelah terdengar suara benturan dan teriakan. Dampak pasien mengalami memar di lengan serta daripada area pinggul. Meski cedera tergolong ringan sedang, pasien berisiko mengalami kompleksi lebih lanjut, misalnya fraktur panggul mengingatkan usia yang sudah terlanjur. Kategori insiden, kejadian ini termasuk dalam kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, yakni insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan yang wajib dilaporkan serta dianalisis oleh tim keselamatan pasien rumah sakit. Identifikasi penyebab masalahnya. Faktor pasien merupakan penyebab utama terjadinya insiden jantung. Kondisi individu sangat menentukan tingkat risiko jantung, terutama pada pasien dengan keterbatasan fisik, usia lanjut atau
penggunaan obat-obatan. Tertentu dalam kasus ini beberapa faktor pasien merupakan antara lain usia lanjut, lansia mengalami penurunan fungsi fisiologis seperti kekuatan otot, koordinasi, dan keseimbangan. Penggunaan obat-obatan, riwayat jatuh sebelumnya, gangguan mobilitas, penyakit kronis seperti stroke, Parkinson, diabetes, miopati, maupun penurunan fungsi. Penglihatan dapat meningkatkan risiko jatuh. Penurunan daya lihat dan daya dengar juga membuatkan pasien sulit mengantisipasi bahayanya di sekitarnya. Identifikasi penyebab lingkungan atau staf. Selain faktor dari pasien insiden jatuh juga sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, rumah sakit, dan peran tenaga kesehatan. Dua faktor ini sangat krusial karena dapat memperbesar atau memperkecil risiko jatuh. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu adalah licin, pencahayaan kurang memadai, tidak ada pegangan tangan, posisi tempat tidur kamar mandi tidak ergonomis, dan biar pasien tidak dalam jangkauan. Yang kedua, faktor atau staf perawat, tidak dilakukan asesmen risiko jatuh, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi dan edukasi, dan beban kerja berlebih. Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan probabilitas pasien mengalami jatuh dan seberapa berat dampak yang ditimbulkan. Analisis ini penting untuk menentukan langkah dan pencegahan yang tepat dan prioritas intervensi. Probabilitas kejadian kemungkinan pasien jatuh cukup tinggi pada kelompok lansia, terutama jika memiliki gangguan keseimbangan atau mobilitas terbatas. Resiko semakin besar bila pasien menggunakan obat-obatan yang mengaruhi kesadaran atau aktivitas otot, serta jika terdapat riwayat jatuh sebelumnya. Dampak severity, dampak dari kejadian jatuh pun bervariasi mulai dari cedera ringan seperti memar, lecet, dan nyeri. Cedera sedang merupakan fraktur nyeri hebat dan semakin terbatasnya mobilitas hingga cedera berat yang fatal seperti trauma kepala, perdarahan intrakranial, bahkan menuju kematian pada pasien usia lanjut. Yang ketiga, akar masalah, root cause analysis atau RCA. Faktor penyebab utama sering sekali berasal dari tidak adanya asesmen risiko jatuh sejak awal masuk, kurangnya pendampingan pasien dari beraktivitas, minimnya edukasi kepada keluarga lingkungan yang tidak aman, misalnya pencahayaan kurang dan ketidakhadiran, serta kurang optimalnya pengawasan dari staf perawat. Yang keempat adalah kategori risiko bila dikomunikasikan antara kemungkinan yang tinggi dan dampak yang dapat berat kejadian jatuh pasien digolongkan sebagai risiko tinggi. Hal ini berarti memerlukan prioritas penanganan segera dan pengawasan lebih ketat oleh tim keselamatan pasien. Strategi pencegahan asesmen. Langkah-langkah utama yang pertama adalah waktu asesmen. Asesmen risiko jatuh dilakukan sejak pasien masuk ruang rawat inap, lalu diulang secara berkala selama perawatan pertama. Bila ada perubahan kondisi seperti penggunaan obat baru, pasca operasi atau setelah mengambil fisik. Kedua, alat ukur standar. Rumah sakit dianjurkan memakai instrumen yang seperti standar, misalnya Morse Pascal untuk dewasa, Denti Pascal untuk anak, atau strategi skor untuk lansia. Instrumen ini menilai faktor risiko seperti riwayat jatuh, kondisi mental, kemudian obat, pola berjalan, dan status mobilitas pasien. Yang ketiga, hasil asesmen. Dari hasil asesmen pasien dikelompokkan dalam kategori rendah, sedangkan atau tinggi. Hasil ini harus dicatatkan dalam rekam medis serta disampaikan kepada tim perawat dan keluarga agar intervensi dapat dilakukan sesuai tingkat risiko. Tindak lanjut pasien yang risiko tinggi diberikan tanda khusus, misalnya gelang warna kuning, dan memerlukan intervensi tambahan. Perawat wajib mendampingi pasien saat mobilisasi, memastikan biar pasien mudah dijangkau, serta memberikan edukasi pada keluarga untuk turut membantu mencegah jatuh. Strategi pencegahan lingkungan. Lingkungan ruang rawat inap yang aman sangat berperan dalam mencegah insiden jatuh. Faktor yang fisik seringkali menjadi pemicu pasien kehilangan keseimbangan, sehingga modifikasi lingkungan menjadi langkah penting dalam program keselamatan pasien. Yang pertama adalah perbaikan fasilitas fisik, kedua pencahayaan yang memadai, ketiga ketersediaan pasien, keempat penata ruangan, lima
kamar mandi aman. Strategi mencegah staf dan keluarga. Keberhasilan pencegahan jatuh tidak hanya bergantung pada asesmen dan perbaikan lingkungan, tetapi juga keterlibatan perawat dan keluarga pasien. Perawat berperan dalam edukasi, pendampingan, pemantauan, serta komunikasi efektif antar staf. Sementara keluarga mendukung dengan mendampingi pasien berisiko, memastikan penggunaan alat bantu dan melaporkan perubahan kondisi. Kolaborasi keduanya sangat penting, di mana perawat menjadi pengarah dan keluarga sebagai pendukung aktif sehingga tercipta tanggung jawab bersama dan menjaga keselamatan pasien. Evaluasi keberhasilan. Evaluasi pencegahan jatuh di rumah sakit dilakukan secara berkala oleh tim keselamatan pasien untuk menilai efektivitas program, menemukan hambatan, dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Metode evaluasi mencakup audit rekan medis, monitoring angka insiden, analisis pelaporan insiden, serta observasi kepatuhan staf terhadap protokol. Keberhasilan ditunjukkan dengan menurunnya angka kejadian jatuh, tercapainya asesmen risiko 100% sejak pasien masuk, dokumentasi insiden yang lengkap, dan umpan balik positif dari pasien serta keluarga. Jika masih ada kelemahan, tidak lanjut dilakukan melalui revisi atau SOP, pelatihan staf, dan perbaikan fasilitas, sementara program yang efektif dipertahankan dan dikembangkan. Kesimpulan semuanya, yaitu kesimpulan kasus pasien jatuh di ruang rawat inap mencerminkan bahwa keselamatan pasien merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kesehatan. Jatuh dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik, psikologis, maupun finansial, sehingga rumah sakit wajib melakukan identifikasi penyebab, analisis resiko, penerapan strategi pencegahan, serta evaluasi berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan dalam Perkes nomor 11 tahun 2017. Pencegahan hanya bisa tercapai melalui keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, dukungan manajemen, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta budaya keselamatan yang kuat dengan komitmen tersebut. Resiko jatuh dapat diminimalkan waktu layanan meningkatkan dan kepercayaan terhadap rumah sakit semakin terjaga. Sekian dari saya, terima kasih.